Sumber daya alam Indonesia nan kaya telah cukup lama dikenal hingga ke berbagai penjuru dunia. Dan setiap daerah di Indonesia memiliki potensi kekayaan yang berbeda serta kemampuan yang berbeda pula dalam mengelola dan memanfaatkannya. Bagaimana masing-masing daerah menyikapi potensi yang dimiliki serta seberapa besar peran dari wakil daerah di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI dalam upayanya mendukung pembangunan daerahnya? Jawabannya akan kita cari dalam jejak aspirasi. Kondisi tanah di hampir seluruh wilayah Nusantara telah lama dikenal subur dan sangat cocok untuk kegiatan bercocok tanam. Sehingga sangat wajar jika sektor pertanian terus diandalkan sebagai penopang kebutuhan hidup dan perekonomian hampir seluruh penduduk di Indonesia. Kebijakan pemerintah pusat tentang impor berbagai bahan kebutuhan pokok yang dinilai kurang berpihak pada petani nasional nyatanya tak membuat masyarakat atau pemerintah daerah beralih dari sektor pertanian sebagai sektor utama pendukung kemajuan pembangunan di daerahnya. Salah satu daerah yang terus berupaya mengembangkan sektor pertanian, khususnya subsektor perkebunan, adalah Provinsi Riau. Dan kelapa sawit dipilih sebagai komoditas unggulan untuk mendukung pengembangan ekonomi pedesaan dan mengisi jutaan hektar lahan yang ada di wilayah provinsi berjuluk Bumi Lancang Kuning ini. Kemiskinan, lambatnya pertumbuhan ekonomi, dan kurang meratanya pembangunan di daerah pedesaan menjadi pertimbangan awal lahirnya kebijakan pengembangan kelapa sawit di Provinsi Riau yang tercatat telah dimulai sejak sekitar tahun 1975. Dari lahan yang awalnya hanya seluas kurang lebih 1.000 hektar, lahan perkebunan kelapa sawit di Riau terus mengalami perluasan tiap tahunnya hingga mencapai kurang lebih 2,8 juta hektar pada tahun 2013 ini. Kondisi ini menempatkan Provinsi Riau sebagai provinsi dengan lahan perkebunan kelapa sawit terluas sekaligus penghasil kelapa sawit terbanyak di Indonesia. Pengembangan subsektor perkebunan khususnya kelapa sawit telah memberikan dampak yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Riau. Terbukti dalam beberapa tahun terakhir pembangunan infrastruktur Provinsi Riau terbilang cukup besar. Provinsi Riau telah mampu membuktikan bahwa kegiatan perkebunan kelapa sawit adalah salah satu kebijakan yang menjadi solusi tepat untuk peningkatan perekonomian pedesaan dan pemerataan pembangunan. Sementara di wilayah perkotaan, khususnya Kota Pekanbaru yang merupakan ibu kota Provinsi Riau, gedung-gedung baru yang kokoh dengan arsitektur unik dan futuristik terus bermunculan dan bersanding harmonis dengan bangunan lama yang berkarakter tradisi Melayu yang terus dipertahankan. Kemampuan pemerintah setempat dalam mengelola dan memanfaatkan kekayaan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, terutama potensi perkebunan kelapa sawit, telah menempatkan Provinsi Riau sebagai salah satu provinsi terkaya di Indonesia. Seiring besarnya potensi ekonomi yang ditimbulkan, maka besar pula lah resiko dan permasalahan yang muncul dari bisnis perkebunan di Indonesia ini. Konflik lahan yang kerap berujung pada konflik sosial menjadi permasalahan utama yang paling sering muncul di berbagai daerah. Lambatnya proses dan pengesahan rencana Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW Provinsi Riau menjadi permasalahan yang mendapat perhatian serius dari salah satu anggota DPD RI asal Riau, Insyawati Ayus. Aspirasi yang harus didengar oleh pusat dan harus militan di tingkat daerah adalah rencana tata ruang wilayah yang tidak berkesudahan terkait dengan kawasan hutan yang diplot oleh pemerintah pusat yang sampai sekarang dapat saya katakan sangat tidak dilakukan dengan komunikasi dan koordinasi yang baik. Pusat hanya mencaplok dalam bentuk satelit, sementara tidak
melakukan tata ruang wilayah itu secara komunikatif di tingkat daerah. Di sini tegas saya katakan sampai detik ini otomatis kawasan hutan ataupun tata ruang yang tidak pernah selesai disepakati batas-batasnya, saya pastikan ini penghambat pembangunan. Karena apa? Versi pusat, versi daerah sampai detik ini tidak pernah nyambung. Banyak fakta di tingkat kecamatan, di tingkat desa, provinsi, kabupaten, gedung-gedung pemerintahan, gedung-gedung hak yang dikelola oleh pemerintah maupun hak-hak milik masyarakat dikatakan oleh pemerintah pusat dalam kawasan hutan. Jadi saat duduk untuk menyampaikan tata ruang wilayah tidak pernah akur. Itu PR paling kuat. Selain lambatnya proses dan pengesahan perda tentang RT/RW provinsi, benturan beberapa peraturan perundang-undangan nasional terkait pengelolaan sumber daya alam dan perkebunan dinilai menjadi akar dari berbagai permasalahan perkebunan di Indonesia. Keberadaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan yang semestinya mampu menjadi payung pelindung hak-hak masyarakat dirasa justru lebih memihak pada kepentingan investor dan merugikan masyarakat lokal. Karena alasan itulah, beberapa pihak mengusulkan segera direvisinya undang-undang tersebut agar berbagai permasalahan dalam perkebunan perlahan teratasi. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD adalah salah satu lembaga tinggi di Republik ini yang sangat serius mendukung dan mengupayakan revisi atau penggantian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan dengan undang-undang baru yang lebih memihak pada kesejahteraan rakyat dan sesuai dengan amanah pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Keseriusan tersebut terwujud salah satunya melalui kehadiran Ketua DPD RI Irman Gusman dalam kegiatan seminar yang digagas oleh Asosiasi Petani Perkebunan yang mengangkat tema pemberdayaan kelembagaan petani perkebunan untuk kesejahteraan masyarakat Riau. Seminar diadakan untuk memperingati Hari Perkebunan ke-56 yang jatuh pada tanggal 14 November 2013 lalu. Usai memukul gong sebagai tanda dibukanya seminar, Ketua DPD RI Irman Gusman memberikan materi di hadapan sekitar 600 peserta seminar yang terdiri dari pengurus, pengusaha, juga pekerja perkebunan di Riau, serta pejabat provinsi, kabupaten, atau kota seprovinsi Riau. Berbagai permasalahan dalam bidang perkebunan, serta solusi untuk meminimalisir resiko dari permasalahan yang saat ini ada menjadi materi inti yang disampaikan. Kunjungan saya pada kesempatan ini ya sebagaimana biasanya ya kunjungan kerja. Tentu ini sesuai dengan aspirasi yang ada di masyarakat sini, khususnya para asosiasi petani di bidang perkebunan, di mana mereka mengadakan sebuah kegiatan seminar dalam rangka ulang tahun Hari Perkebunan, yaitu bagaimana positioning daripada petani ya di bidang perkebunan. Kita tahu selama ini pertanian itu atau masyarakat petani itu berada dalam posisi yang lemah. Seperti di Riau ini katakan ya, jumlah masyarakat yang memiliki lahan itu hampir 2 juta hektar. Swasta atau katakanlah perusahaan hanya 900.000, BUMN 100.000. Yang menjadi persoalan di masyarakat atau milik rakyat ini itu produktivitasnya. Ya, produktivitasnya jauh lebih rendah dibandingin dengan swasta maupun BUMN. Ini diakibatkan mereka punya kesulitan dalam pertama pupuk. Tak hanya menyampaikan materi, Ketua DPD RI Irman Gusman juga memberi kesempatan kepada para peserta yang hadir untuk bertanya atau menyampaikan aspirasinya.
Pertama, saya minta kepada Bapak dari Kementerian Pertanian kembali mengevaluasi Permenak 26 yang diubah ke 98. Itu masih belum full pelan. Aturan main yang telah ditetapkan oleh negara, oleh pemerintah terhadap perusahaan perkebunan yang ingin memperpanjang kembali, begitu ya. Kita tidak mau kepada siapapun, apalagi perusahaan yang tidak mematuhi hukum. Untuk itu rakyat harus bergerak untuk melawannya. Setuju? Aturan saja dia nggak patuhin. Usai menghadiri seminar, Ketua DPD RI Irman Gusman yang selama 2 hari kunjungan kerjanya di Provinsi Riau terus didampingi oleh 2 anggota DPD RI asal Riau, yakni Abdul Ghaffar Usman dan Insyawati Ayus, selanjutnya melakukan temu bicara langsung dengan para petani kebun di Kabupaten Kampar. Kunjungan dilakukan untuk mendengar aspirasi dan melihat langsung kondisi masyarakat petani kebun di kabupaten yang berjarak sekitar 51 km dari kota Pekanbaru itu. Di hari kedua kunjungan kerjanya di Provinsi Riau, Ketua DPD RI memberikan pemaparan tentang pelayanan prima kepada masyarakat sebagai implementasi 4 pilar kebangsaan kepada seluruh RT, RW, dan Lurah sePekanbaru. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi kepada sekitar 1.000 mahasiswa Universitas Islam Riau dalam kapasitasnya sebagai pembicara dalam seminar bertema Negarawan Muda Belajar Membangun Indonesia yang diselenggarakan di kampus tersebut. Pada kesempatan tersebut, Ketua DPD RI mewakili lembaga yang dipimpinnya memberikan bantuan sosial berupa 10 unit komputer beserta uang tunai untuk operasional pendidikan demi mendukung tercapainya visi dan misi Universitas Islam Riau di masa mendatang. Indahnya kota Pekanbaru, sungguh ramai orang belanja. Wahai pemuda Riau, kembangkan potensi dirimu agar Indonesia semakin jaya. Bahasa luas dari kampus ini lebih kurang 360 hektar. Tidak banyak adik-adik mahasiswa yang kampus yang begini indah dan besar seperti Universitas Riau. Tidak kalah dengan kampus lain di negara-negara maju. Di sela kegiatan yang mendampingi kunjungan kerja Ketua DPD RI, salah satu anggota DPD RI asal Riau, Abdul Ghaffar Usman, mengisahkan berbagai upaya yang telah dilakukannya untuk membantu menyampaikan berbagai permasalahan daerah yang diwakilinya agar dibahas dan dicari solusinya pada tingkat nasional. Memperjuangkan aspirasi dan potensi daerahnya juga dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab moralnya karena telah dipercaya oleh masyarakat Riau sebagai wakil daerah mereka. Sesuai dengan tugas pokok fungsi dari Dewan Perwakilan Daerah, salah satu di antaranya aspek anggaran, perimbangan keuangan daerah, juga aspek regulasi dan pengawasan. Sesuai dengan saya di Komite 4, saya telah melakukan suatu perjuangan dengan ASPI masyarakat. Pertama, dengan sebelum kami dilantik DPD, dana bagi hasil 1,2 triliun yang tidak dibayar oleh pusat itu telah kita perjuangkan melalui pendekatan kita dengan Menteri Keuangan. Alhamdulillah ini berhasil kita lakukan. 1,2 triliun dibayar melalui APBNP 2010 dengan 2 kali bayar. Itu aspek keuangan anggaran dana bagi hasil perimbangan keuangan daerah pusat. Sedangkan aspek regulasi, kita juga telah memperjuangkan aspirasi daerah terhadap regulasi Kepres yang tidak berpihak kepada Riau. Kita juga melakukan pertemuan baik dengan Menseknek, Mensekap, serta Menko Perekonomian dan Menteri SDM dengan PLN. Alhamdulillah Kepres tersebut dapat kita rubah sesuai dengan keinginan masyarakat Riau dari 2014 menjadi 2010. Alhamdulillah APBN dan sekarang sudah dibangun 2 kali 110 megawatt di Tenayan Raya. Itu aspek regulasi. Sedangkan aspek aspirasi lainnya, masalah infrastruktur, masalah lembaga pendidikan, kita juga telah membawa kepala daerah bertemu dengan Mendiknat, juga bertemu dengan Menpora, sehingga aspirasi tersebut dengan kita lakukan pertemuan dengan komunikasi kementerian, insya Allah itu dapat kita lakukan. Banyak yang lain sesuai dengan aspirasi masyarakat.
kunjungan ke kampus, dan bertemu langsung dengan para mahasiswa yang merupakan generasi calon penerus bangsa seakan menjadi agenda wajib dalam tiap kunjungan kerja Ketua DPD RI di berbagai daerah. 2 hari sebelum kunjungannya ke Universitas Riau, Ketua DPD RI juga melakukan kunjungan ke Universitas Mataram sebagai rangkaian agenda kegiatan dalam 2 hari kunjungan kerjanya ke Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB. Berbagi pengetahuan, pengalaman, dan semangat menjadi bagian dari kegiatannya saat bertemu dengan para mahasiswa. Jadi Indonesia harus percaya diri bahwa sebagai mahasiswa Universitas Mataram akan mampu bersaing dengan mahasiswa-mahasiswa lain dimanapun berada, bukan hanya di Indonesia maupun di luar negeri. Kehadiran Ketua DPD RI di Universitas Mataram adalah dalam rangka sosialisasi putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau MD3 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan undang-undangan atau UU P3 terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Berita baik ini tentu saja sangat penting untuk dikabarkan ke seluruh penjuru negeri agar keberadaan DPD RI sebagai lembaga tinggi penyalur aspirasi yang kini memiliki fungsi legislasi dapat diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat di negeri demokrasi ini. Jadi begini, putusan MK itu menurut saya sangat fundamental karena mengembalikan hak konstitusional DPD sebagaimana yang telah diatur di Undang-Undang Dasar 45 yang selama ini direduksi yang melalui Undang-Undang Susduk yang dibuat oleh DPR. Nah, pasca putusan MK ini itu kewenangan DPD dalam membahas undang-undang ya itu sudah setara dengan DPR dan pemerintah. Nah, dalam ini bangsa ini diuntungkan karena putusan MK itu juga lebih menyederhanakan mekanisme pembuatan sebuah undang-undang. Yang selama ini kita lihat ya, biasanya DPR itu melibatkan fraksi-fraksi ya baru pemerintah dan tambah DPD. Tapi kedepannya ini kalau yang berkaitan dengan masalah daerah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 itu akan berubah menjadi mekanismenya ya DPR, pemerintah dan DPD. Nah, itu manfaat pertama ya, mekanismenya lebih mudah. Yang kedua, produktivitas tentu kita harapkan meningkat. Yang ketiga tentu aspirasi daerah, karena DPD juga diperkenankan ikut dalam pembahasan ini secara utuh ya. Bahkan di tingkat 2 pun DPD juga bisa memberikan pandangan dan pendapat. Ya, sehingga wajah daripada sebuah undang-undang itu ya diwarnai ya oleh kepentingan daerah yang kita tahu DPR itu kan wajah partainya yang lebih menonjol. Nah, yang kedua, dalam pembentukan undang-undang ya bukan hanya monopoli DPR saja sekarang ya. Dalam istilahnya prolegnas ya, program legislasi nasional juga ada dari DPR, ada dari pemerintah, terutama ini presiden dan juga ada dari DPD. Nah, sehingga kita harapkan ke depan lembaga legislatif kita ini agak lebih efisien, ya, lebih kemudian efisien artinya lebih murah biayanya dan lebih banyak output. Itulah manfaat dari putusan MK. Terkait putusan MK tahun 2012 tersebut, Ketua DPD RI bersyukur karena umumnya pemerintah daerah sudah mengetahui putusan MK tersebut, berikut konsekuensinya, serta menyambut baik adanya keputusan tersebut. Ya, sebagaimana yang kita lihat selama ini, karena DPD ini kan dipilih langsung oleh rakyat ya. Dan kami setiap habis satu masa sidang kami berada di daerah. Tentu mau tidak mau hubungan ya konstitusional antara DPD dan konstituennya itu sangat dekat. Ya.
Nah, dari awal apapun yang diperjuangkan DPD nyaris dapat dukungan penuh dari daerah. Nah, apalagi putusan MK ini tentu memberikan harapan yang lebih besar. Makanya tidak heran ya untuk pemilu 2014 ini banyak tokoh-tokoh masyarakat ya bahkan ikut maju untuk di DPD. Ini kan menunjukkan ya kiprah dan kinerja DPD makin lama makin baik. Rangkaian kegiatan kunjungan kerja Ketua DPD RI di Provinsi NTB yang didampingi oleh anggota atau senator DPD RI perwakilan NTB, lalu Abdul Muhyi Abidin dan Baik Diah Rato Ganevi, kemudian dilanjutkan dengan peninjauan kantor perwakilan DPD RI di NTB. Agenda tambahan lainnya seperti media visit ke kantor pemberitaan cetak dan elektronik yang ada di Kota Mataram tak dilewatkan demi terjalinnya hubungan yang harmonis antara DPD RI dan para insan media di seluruh Nusantara. Demikian ulasan singkat kami tentang upaya dan berbagai langkah DPD RI sebagai salah satu lembaga tinggi di negeri ini untuk mendukung daerah dengan beragam aspirasi yang dimiliki agar didengar dan disikapi dengan kebijakan yang pasti. Sehingga keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran dapat dicapai. Saya, Risa Tamtomo, sampai ketemu di Jejak Aspirasi berikutnya. Sampai jumpa.